Halo. Nah, kita akan belajar dari mata pelajaran komputer jaringan dasar yang kita bahas kali ini, yaitu mengenai isi dalam CPU yang ada di depan saya saat ini. Ini dia hard disk. Ini adalah hard disk yang tipe lama. Hard disk itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Nah, di sini ada terdapat beberapa colokan atau port. Ini merupakan port power dari power supply yang fungsinya untuk mengalirkan arus. Ini adalah colokan dari jumper yang fungsinya untuk mengatur mode, seperti mengatur mode master maupun slave. Ini digunakan apabila kita mempunyai atau ingin menggunakan dua hard disk pada komputer kita. Ini adalah colokan ATA atau ADA. Nah, kalau pada zaman sekarang itu sudah banyak macam-macam hard disk dan dia kinerjanya semakin cepat. Dan ini adalah CD DVD yang fungsinya sebagai pemutar X. X-nya yang berbentuk seperti ini. Nah, untuk colokan-colokannya pada bagian belakang, ini adalah colokan power dari power supply yang dia untuk mengalirkan arus. Ini adalah colokan kabel data IDE atau ATA. Ini adalah colokan jumper yang fungsinya sebagai pengatur mode. Dan ini namanya power supply. Power supply itu berfungsi sebagai penyuplai arus ke seluruh komponen dalam CPU. Di sini ada terdapat beberapa colokan. Yang ini dia colokannya untuk motherboard. Ini dia colokannya untuk hard disk dan CD-ROM. Ini dia colokannya sebagai pemutar fan pada motherboard. Dan yang ini namanya RAM atau disebut juga dengan random access memory. Dia fungsinya ini sebagai tempat penyimpanan data yang bersifat sementara. Artinya itu dia bukan secara permanen seperti hard disk, tapi dia hanya sementara. Seperti contoh, kalau kita itu lagi memutar musik, maka file-file yang diputar itu atau musik-musik yang diputar harus melalui ini terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke dalam prosesor. Nah, semakin banyak di aplikasi yang kita jalankan, maka yang terpakai adalah kapasitas RAM. Yang ini adalah fan. Fungsi fan itu sebagai pendingin prosesor. Prosesor itu mempunyai kerja yang sangat berat. Semakin lama kita menggunakan komputer, maka prosesor akan semakin panas suhunya. Prosesor itu berada di dalam bawah fan di dalamnya. Dan ini adalah motherboard. Motherboard itu sebagai papan induk, tempat menempelnya atau melekatnya seluruh komponen pada PC, termasuk RAM, colokan kabel data, dan colokan power dari power supply, dan colokan VGA eksternal, colokan LAN card eksternal. Nah, sebenarnya itu komputer sudah mempunyai colokan VGA bawaan dan colokan LAN bawaan. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Apabila dia VGA onboardnya rusak, maka bisa kita tambahkan dengan atau kita ganti dengan VGA eksternal. Dan ini juga apabila LAN bawaannya rusak, bisa kita tambahkan dengan LAN eksternal. Karena tidak mungkin kalau hanya VGA-nya rusak kita mengganti sebuah motherboard, itu memakan biaya yang cukup besar. Nah, di sini ada dia colokan RAM
Ini dia colokan dari power supply, ini dia colokan dari kabel data. Nah, ini dia colokan dari kabel data tipe SATA. Ini merupakan chipset dari motherboard. Ini merupakan komponen-komponen atau IC-IC pada motherboard dan ini tidak boleh rusak. Nah, dan yang ini adalah baterai CMOS. Baterai CMOS itu berfungsi sebagai baterai pada komputer apabila mati. Seperti contoh tanggal. Kenapa di dalam komputer itu tanggalnya terus berjalan walau kita hidupkan di kemudian hari? Itu karena baterai CMOS-nya masih berfungsi dengan baik. Apabila dia baterai CMOS-nya sudah habis, maka dia akan tertinggal waktunya, tidak sesuai dengan waktu tanggal yang kita hidupkan. Ini adalah colokan-colokan dari tombol power bagian depan. Kalau kita itu menghidupkan CPU dari depan itu karena ada dia colokan power seperti ini. Dan ada juga colokan dari tombol restart, colokan dari USB, mikrofon, dan earphone. Dan ini adalah bagian belakang CPU. Ini adalah colokan keyboard dan mouse port PS2, yaitu tipe lama. Ini adalah colokan VGA atau video graphic adapter yang onboard, seperti yang saya katakan tadi. Dia colokan seperti ini. Ini adalah colokan USB. Ini adalah colokan LAN card onboard. Ini ada colokan headphone. Ini colokan speaker supaya dapat mengeluarkan suara. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa materi tentang komponen-komponen dasar pada komputer. Nah, saya ingin anak didik kami untuk memperdalam dari penjelasan yang saya berikan tadi. Nah, tugas yang pertama yang Anda kerjakan yaitu pada soal nomor 1. Silahkan kalian cari macam-macam harddisk seperti harddisk HDD, kemudian harddisk SATA, kemudian harddisk SSD, kemudian harddisk SSHD. Dan silahkan kalian cantumkan nanti gambarnya pada tugas di Google Classroom kalian. Nah, tugas yang kedua, kalian cari gambar mengenai power supply yang mempunyai pin-pin berbeda-beda. Misalnya ada yang 4 pin, ada yang 54 pin, dan jelaskan fungsi dari kelebihan dari pin tersebut. Kenapa dia dibuat lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Nah, tugas yang berikutnya, silahkan kalian cari dia jenis-jenis dari motherboard. Karena motherboard itu banyak bermacam-macam. Setiap tahun dia motherboard akan semakin berganti karena kemajuan teknologi sekarang sangat cepat. Nah, tugas yang berikutnya, kalian cari dia macam-macam CD DVD yang berfungsi sebagai printer disk. Nah, yang berikutnya, silahkan kalian cari dan kalian cantumkan nanti gambarnya apa perbedaan kabel HDMI dengan kabel VGA. Kemudian silahkan kalian cari jenis-jenis port yang ada pada perangkat elektronik seperti colokan port USB, colokan Type-C, dan lain-lain. Nah, tugas-tugasnya saya tunggu. Selamat belajar di rumah.